Oke, jadi gue pengen punya web server tapi 100% di hosting di ESP32 aja ya. Kalau kalian tanya kenapa, ya buat latihan aja mungkin. Dan ini harusnya bisa ya, soalnya kan ESP32 udah punya wifi sama library buat website gitu kan. Dan ya, akhirnya berhasil. Ini ESP benar-benar hosting website ini. Gak percaya, gue refresh websitenya dan bisa kalian lihat LED-nya ngeblink ya kalau setiap kali ada permintaan dari websitenya. Oke, SP yang kita gunakan di sini adalah SP32S3. Ini adalah seperti kelanjutannya dari SP32 original, lebih gede dikit ya untuk flashbar memorinya, tapi selain itu ya kurang lebih sama lah dengan SP32. Gue tuh sebenarnya pengen simpel aja ya, orang dari internet itu bisa langsung akses website di SP32 ini tanpa nge-cheat apapun, tanpa bantuan pure, semuanya dihandle SP32 gitu. Tapi tentu saja kalau di dunia nyata pasti lebih susah kan ya, jadinya mungkin di sini gue kasih problem yang muncul di project ini nantinya. Oke, yang pertama ini adalah masalah daya ya. Jadi kalau SP32 itu menggunakan modul wifi-nya, dia itu akan menggunakan daya yang sangat besar ya, bukan besar secara terus-menerus, tapi saat dia koneksi aja sih makan daya gedenya. Jadi kita harus tambah kapasitor ini di 3,3 volt dan groundnya supaya dia itu kayak punya cadangan gitu kalau tiba-tiba dayanya itu kepake banyak pas buat transfer data lewat wifi ya. Walaupun udah ditambah kapasitor tapi kadang masih belum cukup ya, jadi kalian bisa tambahin modul lain untuk inject voltase langsung ke 3,3 volt dan groundnya ya. Walaupun listriknya udah dibantu modul tambahan, kadang itu masih ada proteksi brownout detector ya. Jadi brownout detector itu fungsinya kalau voltasenya terlalu rendah di ESP32 itu akan otomatis restart sendiri ya. Nah, kita bisa disable brownout resistor itu dengan nambahin dua library ini. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan satu baris ini di bagian setup. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti proteksi brownout detektornya mati ya. Sebenarnya ini bikin SP kita jadi lebih gampang rusak ya, karena voltasenya lebih gak stabil ya. Tapi ya kalau nggak digituin, kadang SP-nya nggak mau hidup sama sekali, jadi ya apa boleh buat. Masalah berikutnya adalah tentang SD card ya. Jadi SD card itu kan bisa jalan di mode SPI atau mode SDIO ya. Kalau mode SPI itu lelet ya, dan pakai SDIO sebenarnya cepat. Cuma masalahnya di modul S3 ini itu cuma dipakai SDIO 1 bit. Oleh karena itu kita harus nambahin 3 pin lagi untuk jadi SDIO 4 bit untuk kecepatan maksimumnya ya. Soalnya kita harus handle layanan websitenya seperti download dan upload itu secepat mungkin ya. Jadi ya kita efisiensikanlah penyimpanannya ini. Gue sebenarnya udah pernah bikin video tentang cara pakai SD card di ESP32 ya, mungkin cek di pojok kanan atas ini. Ada juga contoh GitHub-nya. Mungkin yang saya rubah di sini adalah semua pinnya itu dimasukkan ya. Kalau yang tadi kan cuma 1 pin data, di sini kita ada 4 pin data biar jadi 4 bit mode SDIO. Kita tambahkan semua pinnya tadi dan kita bikin yang akhiran ini 10. 10 ini maksudnya apa? 10 ini maksudnya ya berapa banyak file yang bisa dibuka dalam satu waktu gitu. Kalau 10 kan bisa kayak baca sama nulis 10 file, jadi nggak gampang tuh upload dan download file bersamaannya. Nah, berikutnya kita bahas tentang web server di ESP32-nya itu kita pakai apa ya. Kalau kita pakai web server yang bawaannya ESP32, kalian bisa cek di example ya, di file, kemudian example, kemudian kalau kalian install SP32 ada pilihan web server ini. Nah, salah satunya ada Hello Server. Ini itu kalau kalian pakai library ini yang web server bawaannya SP32 ini tuh nggak bisa dipakai untuk parallel client ya. Maksudnya gimana? Ini dia itu nggak bisa langsung dua-duanya ini dihandle secara berbarengan ya. Harus satu itu selesai koneksinya dulu, baru yang satu dilayanin ya. Jadinya bisanya secara seri, nggak bisa paralel. Oke, itu untuk yang bawaannya. Nah, terus kalau gitu kita pakai library yang mana dong? Oke, untuk library yang akan kita gunakan untuk web servernya adalah menggunakan ESP Async Web Server ya. Kalian bisa lihat GitHub-nya di deskripsi cara download library-nya. Kalian ke code, kemudian download zip library. Ini sudah saya download ya, dan library ini itu butuh library satunya yaitu ESP Async TCP ya. Seperti sebelumnya juga, download zip-nya juga, linknya di deskripsi juga. Kalau sudah, kalian masukin ke Arduino IDE-nya, kalian install library-nya. Caranya seperti biasa ya, ke sketch, kemudian include library, kemudian add zip library. Error ya, tapi kalian harusnya bisa. Kemudian yang satunya tadi, yang
async web server juga install. Nah, untuk ngecek apakah library-nya udah keinstall, pastiin di file, kemudian example. Kalian pastiin kalau di sini ada ESP32 async web server sama async TCP ya. Untuk contoh penggunaan kodenya, seperti biasa saya bikin GitHub ya, linknya di deskripsi. Ini pas saya bikin video ini masih private, nanti saya bikin public soalnya masih saya edit tadi dikit. Sebagai contohnya kita buka dulu yang simple ya, nanti SSID sama passwordnya sesuai sama WiFi kalian. Ini cuma simple doang, cuma satu halaman, dan ya kita flash aja lewat WiFi ya. Ini untuk project berikutnya, untuk video berikutnya kita bisa flash pakai WiFi ya, jadi nggak perlu pakai kabel. Kalau yang USB ini kan kabel ya, nah yang ini tuh bisa kita flash dari WiFi. Nanti tutorialnya di video berikutnya lah ke depannya. Oke, kita kompos sebentar. Nah, ini nih kalau lewat WiFi itu uploadnya agak beda UI-nya sih, tapi ya gampang aja gitu. Sayangnya kalau pakai WiFi ini ya serial monitornya nggak bisa dipakai ya, jadi kita tetap harus pakai yang USB buat ngecek serial monitornya kayak gimana. Oke, kita lihat. Nah, ini IP-nya udah masuk ya. Kita lihat apakah websitenya berhasil kita buka. Boom. Nah, bisa dilihat bahwa websitenya ini bisa diakses ya menggunakan IP lokal kita, tapi untuk yang internet harusnya belum bisa ya untuk step saat ini di kalian karena belum disetting di bagian networknya. Jadi berikutnya kita akan bahas mengenai yang IP lokal ini supaya bisa diakses lewat internet seperti contohnya saya itu yang ini ya. Oh, ini masih belum update, harusnya di refresh dulu. Nah, baru di update ya. Oke, sip. Oke, sebelumnya minggu kemarin gue udah bikin video soal cara port forwarding localhost ke internet menggunakan VPS ya. Nah, mungkin cek aja di pojok kanan atas. Idenya sebagian besar itu udah sama ya. Coba kita ubah dari sini VPS router ke web server ini itu diubah jadi IP lokal PC gitu misalnya. Nah, tapi IP lokal PC ini nyuruh lanjut lagi ke IP lokal ESP32. Jadi kayak dua kali routing gitu ya. Oke, jadi ini adalah yang PC kita sendiri yang lokal ya, yang ini server. Kita sebenarnya nggak perlu server di video ini kalau kalian udah ikut yang tutorial sebelumnya, jadi ini kita close aja. Nah, di PC kita yang lokal ini, kita akan terusin yang request port 80 ke ESP32 kita ya, pas saat ini belum bisa diakses ya, seperti sebelumnya. Nah, di sini kita tambahkan IP table seperti ini ya, intinya itu kalau kita dapat request port 80 dari VPS kita, kan ini terhubungnya ke VPS kita ya, ini itu akan diteruskan ke IP lokalnya ESP32 yang kalian coba tadi. Contohnya punya saya 192.168.0.107 di port 80 ya, port defaultnya yang untuk HTTP. Oke, kita tambahkan seperti itu, tapi ini harusnya juga masih belum bisa diakses juga ya, karena kita harus tambahkan masquerade. Kalau kalian biasa nyeting router Picrotic pasti udah paham lah ya masquerade itu fungsinya untuk apa. Jadi kita tambahin dulu yang setting masquerade-nya di sini. Kayak masih ada yang kelupaan ya, mungkin kita harus tambahkan IP forwarding dulu di lokal kita. Kita cek dulu di sini itu apakah udah diperbolehkan. Ternyata belum ya, IP forwardnya belum dihidupkan, jadi kita hidupin dulu. BTW kalau kalian pengen kopas ini ada di deskripsi ya, jadi kalian bisa kopas lebih gampang gitu. Oke, ini harusnya kalau udah seperti ini harusnya bisa diakses ya. Oke, saya buat incognito baru, kita buka dari awal. Ini harusnya ngeload dari awal ya kalau incognito ini. Nah, kita bisa lanjut. Kelihatannya masih cepat ya, tapi kalau kita cek di video player ini tuh harusnya kecepatannya itu rendah ya. Coba kita download file yang ukurannya gede. Nah, ini loadingnya itu lama sekali ya, bisa kalian lihat. Kita langsung download saja, kita save. Boom. Kalau kita lihat kecepatannya di sini, kecepatannya itu cuma 20 kB per detik ya. Nah, padahal SP32 itu bisa jauh lebih cepat daripada ini ya. Kalau nggak percayain yang file lain, misalnya yang ini, kemudian kita langsung download.
save saja. Bisa kalian lihat bahwa kecepatan aslinya ESP32 walaupun sedang download ini juga ya, itu bisa 600 kilobyte, 700 kilobyte per detik lah. Kalian bisa cek ini kecepatannya ini dari ESP32 yang asli ya. Ini seharusnya bisa secepat ini, enggak cuma 25 kilobyte ya. Nah, ini setahu saya itu gara-gara dia itu lewat layer NAT ya di sini. Kalau dia layer NAT entah kenapa SP32 itu kayak ngambek gitu ya. Jadi kita harus akalin supaya nggak lewat NAT ini. Caranya gimana? Nah, salah satu cara ya bisa kita gunakan Go Simple Tunnel atau GOS. Ini basisnya Golang ya. Nah, sebelumnya sudah pernah saya coba pakai Nginx ya. Tapi kalau pakai Nginx itu kayak di caching dulu. Kita nggak bisa. Nah, ini klik aja yang build di GitHub. Nah, terus ini kalian copy saja ya linknya yang AMD 64 misalnya ini Linux AMD 64 karena saya pakai Linux, saya copy linknya. Lalu kembali ke GitHub saya, nanti akan ada file namanya ghost install sh ya. Nah, ini kalian copy ke PC kalian yang buat kehubung ke VPS ya. Ini yang lokal. Misalnya saya di sini sudah saya copy. Kalian bash ghost install sh, kalian enter, masukin link yang di copy dari GitHub tadi, enter saja, tunggu sebentar prosesnya. Oke, sudah selesai ya. Kalian bisa cek versinya itu harusnya versi ya terakhir gitu ya. Kalau sudah kita balik ke website Ghost-nya yang awal tadi, kita klik ke Quick Start saja, lalu kita pilih yang bukan yang HTTP, yang TCP ini aja lah. Kita copy ini lalu kita paste, tapi perlu diubah yang portnya ya. Jadi kita terusin dari port 80 ke 192.168.0.107/80. Jadi ini IP ESP32. Oke, kita enter saja, tapi kelihatannya itu harus di sudo ya. Oke, tambahin sudo. Oke, kalau seperti ini harusnya sudah bisa kita akses dari luar ya. Oh ya, sebelumnya harus dihapus dulu ya yang IP tables-nya kok tadi. Untuk hapus IP tables sebenarnya gampang aja ya, kalian tinggal buka yang sebelumnya itu. Nah, terus ini yang A ini ganti D aja gitu, artinya delete gitu. Tadi kan A itu add ya. Ini sudah saya hapus punya saya, dan masquerade-nya itu juga dihapus ya. Masquerade-nya jadi D, delete ya. Ini udah saya hapus jadi nggak ada. Kalau kalian pengen pastiin kalau IP tables-nya itu udah clear apa belum, kalian tulis aja sudo ip tables tinat L besar and gue nggak tahu ya itu fungsinya buat apa, tapi intinya itulah, dan bisa dilihat kalau punya saya ini udah kosongnya. Oke, kita coba sekarang cek lagi apakah websitenya sudah bisa diakses. Kita continue, udah bisa ya, dan kita cek apakah kecepatannya udah kecepatan maksimum dengan cara download video lagi. Paling ini kita download sekarang dan kita cek kecepatannya di sini. Ya, kecepatannya normal ya, sangat tinggi. Download ini kecepatannya udah normal. Oke, kita sekarang upload ya, tapi yang ini uploadnya saya disable, mungkin saya di link satunya. Oke, yang link ini kita bisa upload, mungkin saya cancel aja ini biar uploadnya lebih cepat. Kita cek berapa kecepatan kalau untuk uploadnya. Ini lebih lambat ya untuk yang upload, coba sekitar ya 1 megabyte ini mungkin lebih cepat gara-gara saya udah pernah upload file ini sebelumnya. Tapi kalau uploadnya itu dari awal ya itu sekitaran 1 megabyte per second sampai 2 megabyte per second. Megabit ya, bukan megabyte. Oke. Oke, sudah berhasil diupload ya, nanti otomatis akan langsung masuk ke sini. Bisa dilihat bahwa ini harusnya bisa di-play ya. Oke, bisa di-play, yang filenya berhasil kita upload juga, dan ya mungkin itu video hari ini untuk web server di ESP32 yang sangat kecil ini. Bisa kalian lihat lah di RAM-nya aja ini cuma sekitar 300 kilobyte ya, jadi ini cuma dipakai 28%. Dan ya tadi video kita untuk hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya aja di komen, nanti saya bantu sebisanya, dan kalau bisa silahkan bantu ditraktir berapa aja, gak masalah. Dan ya sampai jumpa di video berikutnya, see ya.